Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mendiskusikan materi tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk yang pertama, izinkan kami di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Ratna Nur Cahyaningsih dengan NPM 2110104016. Dan yang kedua saya sendiri Rahma Umi Masruro dengan NPM 2120104042. Dan yang terakhir ada Mbak Uslifa Nur Fakfira dengan NPM 2120104058. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian monopoli. Pengertian monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Menurut Black's Law Dictionary, monopoli adalah hak istimewa atau keuntungan khusus yang dimiliki oleh satu atau lebih orang atau perusahaan yang terdiri dari hak atau kekuasaan eksklusif untuk menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu, memproduksi barang tertentu, atau mengendalikan penjualan seluruh pasokan suatu barang. Nah, secara umum monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu di pasar lokal atau nasional, sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan. Untuk pengertian pelaku usaha sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah setiap orang atau badan, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Nah, untuk kriteria persaingan curang berdasarkan rumusan pasal 382 BIS-KUH pidana terlihat bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan persaingan curang dan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Untuk yang pertama, adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang. Yang kedua, perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut, baik perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain. Yang keempat, perusahaan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu. Yang kelima, akibat dari persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konkurennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku. Dan yang keenam, yaitu akibat dari persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konkurennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku. Asas dan tujuan. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus memiliki demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian pengaturan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir ialah terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Untuk hukum yang dilarang, yang pertama yaitu hukum monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, yang keempat persekongkolan, yang kelima dominan, yang keenam jabatan rangkap,
Yang ketujuh, pemilikan saham. Dan yang terakhir ialah penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Untuk yang pertama kita bahas dari yang monopoli terlebih dahulu. Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu di pasar lokal atau nasional sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan. Nah, sementara itu monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat beberapa kriteria sebagai berikut. A. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika yang pertama, 1. Barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan atau jasa yang sama. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, monopsoni. Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang yang dikuasai oleh seorang pembeli. Monopsoni menurut pasal 18 Undang-Undang yang pertama, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. 3. Penguasaan pasar. Penguasaan pasar adalah proses, cara, atau perbuatan menguasai pasar. Dengan demikian, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nah, bersama-sama pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Antara lain, berupa yang pertama menolak atau menghalang pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingan untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Untuk yang keempat ialah persekongkolan. Persekongkolan adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan atau kecurangan. Sementara itu, ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24, yang mana yang pertama, dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain atau untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan. Yang terakhir, dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Uslifa. Kepada Mbak Uslifa saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah dominan. Posisi dominan artinya pengaruhnya sangat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan keadaan di mana pelaku usaha di bangsa yang dikuasai atau pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Sementara itu, Pasal 25 menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dikategorikan menggunakan posisi dominan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Yang kedua, membatasi pasar, hambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing dan pengembangan teknologi untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Nah, secara kuantitatif ditentukan beberapa presentasi teknolog pasar oleh pelaku usaha sehingga dapat dikatakan menggunakan posisi dominan sebagaimana ketentuan di atas sebagai berikut. Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 pasar, 50% atau lebih pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, 2 atau 3 pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa. Kepada Mbak Uslifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang keenam adalah jabatan rangkap. Mengenai jabatan rangkap dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 25
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Apabila perusahaan-perusahaan itu A. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama, B. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, C. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketujuh adalah pemilikan saham. Mengenai pemilikan saham, berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan A. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Dan B, dua atau tiga pelaku usaha, kelompok usaha, dan kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedelapan adalah penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa pelaku usaha berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam menjalankan perusahaan, tindakan penggabungan, peleburan, pengambil alihan yang akan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang secara tegas dilarang. Dengan demikian, penggabungan dapat dilakukan hanya yang bersifat vertikal sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lalu, perjanjian yang dilarang. Yang pertama ada oligopoli, yang kedua penetapan harga, yang ketiga pembagian wilayah, yang keempat kartel, dan yang kelima pemboikotan, keenam kepercayaan, ketujuh oligopsoni, kedelapan integrasi vertikal, kesembilan perjanjian tertutup, dan kesepuluh perjanjian dengan pihak luar negeri. Satu, oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Dengan demikian, keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama dan atau melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Next. Yang kedua adalah penetapan harga. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain, 1. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli harus membayar. Yang kedua, dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
Yang ketiga, perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Dan yang keempat, perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Yang ketiga adalah pembagian wilayah. Mengenai pembagian wilayah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Dan yang keempat, ada kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Yang kelima, ada pemboikotan. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku dalam negeri, usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar maupun pasar luar negeri. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perebutan tersebut berakibat 1. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain. Dan yang kedua, membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. Yang keenam, kepercayaan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Yang ketujuh, ada oligopsoni. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila dua kelompok pelaku usaha menguasai atau tiga pelaku usaha atau lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Retno. Kepada Mbak Retno, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangka produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat perjanjian bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan jasa yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok antara lain
A. Harus bersedia membeli barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok. B. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. 1. Perjanjian yang dikecualikan meliputi A. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, untuk lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang. B. Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. C. Perjanjian penetapan standar teknik produk barang atau jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan. D. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan. E. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. F. Perjanjian internasional yang sah. Next, Umi. 2. Perbuatan yang dikecualikan meliputi A. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha. B. Usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota. 3. Perbuatan atau perjanjian yang dikecualikan meliputi A. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu kebutuhan atau pemasok dalam negeri. Next. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk manajemen usaha atau KPPU yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Tugas dan wewenang KPPU. 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. 3. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi. 4. Memberikan saran dan persaingan usaha tidak sehat. 5. Menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 6. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 7. Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya. 8. Memanggil dan menghadirkan saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. 9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. 10. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Sanksi berupa administrasi dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah atau setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Sanksi berupa pidana, sanksi pidana pokok dan tambahan sanksi pidana pokok dan tambahan pidana tambahan pelanggaran berat meliputi A. Pencabutan izin usaha, B. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk jabatan awal atau minimal 2 tahun dan selama 5 tahun. C. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, perbuatan, maupun teknis penyampaian dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami mempersilahkan ditanyakan ketika kegiatan perkuliahan ini berlangsung. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.